Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dan pada sore hari ini mari kita sama-sama merenungkan bersama satu ayat di dalam Alkitab kita. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kami Tuhan untuk kembali mendengarkan sebagai firman, merenungkan firman-Mu, dan kami akan belajar kembali firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menolong setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan belajar satu ayat yang terambil di dalam Ayub 34 ayat 32. Ayub 34 ayat 32. Apa yang tidak dimengerti, ajarkanlah kepadaku. Abraham Kuyper menuliskan di sini tentang hal-hal yang harus kita pelajari sebagai orang-orang percaya. Jika kita melihat seorang murid yang sekolah di sekolah dasar ataupun di sekolah paling dasar, yaitu sekolah pertama ya untuk mereka, yaitu PAUD atau usia dini seperti playgroup atau preschool yang lainnya, seorang murid ini akan dibimbing oleh gurunya untuk mengenal siapa dirinya. Yang pertama, mereka akan diajarkan bagaimana mereka mengenal lingkungan mereka yang ada di sekolah. Dan yang kedua, mereka akan diajarkan siapa nama mereka, nama orang tua mereka, di mana rumahnya, dan lain sebagainya, untuk membuat mereka lebih mengenal apa yang harus mereka pelajari sejak usia dini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Setiap hari kita harus belajar. Apa yang tidak kita mengerti, kita harus belajar. Apalagi sekarang perkembangan teknologi kita itu luar biasa. Jadi banyak sekali dari kita yang kembali belajar tentang teknologi, IT dan sebagainya. Seperti yang ditulis di sini, Abraham Kuyper pun menuliskan, setiap orang harus mengenal diri mereka sendiri. Pengenalan yang ditulis oleh Abraham Kuyper yaitu pengenalan dari diri kita sendiri dan dari Allah. Pengenalannya dari Allah itu yang harus kita kembangkan, karena kita akan belajar dari kebenaran-kebenaran dan ketetapan-ketetapan Allah. Hari ini jika kita belajar tentang ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan yang kita pelajari adalah ilmu pengetahuan yang kita inginkan. Seperti kita ingin belajar sains, kita akan mempelajari sains itu. Kita ingin belajar IT, maka kita akan memperdalam tentang IT itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh di sekitar kita adalah pengetahuan sekuler. Tetapi Abraham Kuyper di sini mengingatkan kepada kita untuk kita mengetahui akan kebenaran-kebenaran yang Allah ingin kita ketahui. Jadi hari ini kalau kita melihat banyak orang, beberapa orang dari golongan itu terkadang mendewakan pengetahuan mereka. Mereka yang merasa pandai di dalam bidang sains, IT dan sebagainya, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling pandai, yang paling mengerti, dan terkadang mereka merasa tidak butuh lagi Tuhan untuk mereka kenal dan mereka dekati, seperti itu ya. Seperti tidak ada lagi waktu lagi untuk mereka mengenal siapa Allah itu dan kebenaran-kebenarannya. Jenis pengetahuan-pengetahuan yang beredar di sini, yaitu pencarian tentang hal-hal yang mendasar dan kebenaran-kebenaran yang ada, itu biasa oleh kita disebut idealisme. Bangsa-bangsa banyak melakukan idealisme ini, dan jika kita adalah tokoh-tokoh idealisme itu, maka ketika tokoh idealisme ini membawakan satu yang positif, maka bangsa itu akan menjadi positif. Tetapi ketika idealisme itu ditunggangi dengan kepentingan pribadi dan golongan, maka bangsa itu pun bisa mengalami satu kemerosotan di dalam moral ataupun di dalam hal-hal lainnya. Karena pengetahuan atau idealisme yang mereka tawarkan adalah idealisme yang menyeret mereka kepada arus kapitalisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme, kepuasan-kepuasan tentang pribadi sendiri, dan tidak peduli lagi dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Itu yang diingatkan oleh Abraham Kuyper untuk kita hindari.
Hari ini kita belajar harus berbeda dengan orang di luar sana. Kita sebagai orang percaya, kita harus belajar pengetahuan itu benar-benar dari Allah. Kalau kita merasa hari ini kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa, penemuan-penemuan yang begitu spektakuler, ingatlah bahwa di balik pengetahuan itu ternyata ada tangan Tuhan yang senantiasa memberikan pengetahuan itu kepada setiap kita. Hanya Tuhanlah yang memberikan pengetahuan itu. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus belajar juga dari seluruh pengalaman baik dan buruk yang kita alami. Itu adalah menjadi guru yang hebat untuk kita. Dan semua yang terjadi itu diizinkan oleh satu pribadi, yaitu Allah sendiri, di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita belajar setiap hari, bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam pengenalan kita akan kebenaran-kebenaran Allah dan siapa Allah kita. Sehingga Allah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi, pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk memampukan kita bertumbuh dan bertumbuh lagi di dalam Tuhan, supaya kita lebih mengenal siapa Allah kita, bagaimana ciptaan yang Allah ciptakan, dan kebenaran-kebenaran yang Allah inginkan untuk kita pelajari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Ayub, kita harus belajar segala sesuatu yang tidak kita mengerti. Apa yang tidak dimengerti, ajarkan kepada. Seringkali di dalam kehidupan kita juga merasa banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, pergumulan yang ada dalam kehidupan kita juga merasa tidak mengerti. Tapi baiklah kita datang kepada Allah dan minta petunjuk dan hikmat yang daripada Allah sendiri supaya kita mengerti. Abraham itu pernah menuliskan di sini, pahlawan-pahlawan kita seharusnya adalah orang-orang yang mengenal Allah di dalam jiwa mereka, yang memiliki satu keinginan besar untuk belajar lebih baik tentang dunia ini, kebenarannya, dan juga iman yang mereka junjung tinggi di dalam Allah itu sendiri. Jadi mereka adalah orang-orang yang diharapkan Allah, yang senantiasa berhikmat, yang senantiasa berpengetahuan, karena pengetahuan-pengetahuan yang begitu luar biasa itu juga datangnya daripada Allah. Kita harus bersyukur dan kita kembali kepada Sang Pemberi pengetahuan itu sendiri, yaitu Allah. Kita belajar bersama-sama. Jadi apapun yang hari ini kita hadapi, seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita bertanya mengapa harus terjadi, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul dalam berbagai masalah kita, datanglah kepada Allah seperti yang Ayub lakukan. Ayub di dalam seluruh kehidupannya, dia mengalami berbagai hal di dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman Ayub yang baik dan pengalaman-pengalaman Ayub yang buruk, Ayub yakin dan percaya bahwa Allah mengizinkan semuanya itu untuk kebaikan dia. Dan biarlah kita akan sama-sama belajar dari Ayub. Apa yang tidak dimengerti, ajarkanlah kepadamu. Itu adalah doa yang sama yang akan kita panjatkan hari ini kepada Allah, supaya kita bisa lebih mengenal kebenaran, ketetapan, dan siapa Allah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan banyak hal yang terjadi di kehidupan kita yang tidak kami mengerti Tuhan, tetapi biarlah Engkau senantiasa memberikan kami iman, pengharapan, dan kasih itu hanya bergantung kepada Tuhan saja. Ketika kami bergumul di dalam keluarga kami, kesehatan kami, perekonomian kami, relasi kami, dan lain sebagainya, yang menekan kami Tuhan hari ini, yang membuat kami menangis dan bergumul di hadapan Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan, tetapi biarlah Engkau saja yang membuat kami mengerti. Ajarkanlah semuanya itu kepada kami Tuhan, sama seperti Ayub yang berdoa kepadamu. Demikianlah juga kami hari ini berdoa, supaya Tuhan memberikan pengertian itu dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Bapa. Biarlah Engkau saja akan menjamah seluruh kehidupan kami, jemaat, dan juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau saja akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Sakit penyakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan ketika kami bergumul dengan perekonomian kami, masalah kami, keluarga kami, desa dan sebagainya, biarlah Tuhan juga akan menjamah siap kami dan memulihkan kami Tuhan.
hanya Engkau saja yang akan memberikan pengertian itu, sehingga kami terus berharap dan beriman kepada Tuhan, sehingga kami tidak salah mengerti tentang Engkau, tetapi kami tetap berjalan dalam kebenaran-kebenaran saja. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang selalu peduli pada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.